Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Akan Ada Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Dendam Arwah Istriku. Melanjutkan dari part sebelumnya. Seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Akan Ada Misteri, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita mengerikan dari channel Akan Ada Misteri. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so, get ready to be haunted. Segera kurai Rani yang bermain-main di kasur, menggendongnya keluar rumah untuk mendapatkan udara segar. Wah, Pak Imran pinter banget jagain anak. Tiba-tiba saja Bu Ningsi dan Bu Widya sudah ada di jalan depan rumah. Iya Bu, Mbak Rima kemana? Lagi ke warung ujung kampung Bu. Oh, beli kebutuhan rumah ya? Iya ibu-ibu. Mereka tersenyum sesekali mengajak Rani bercanda. Aku membiarkan saja, karena di kampung kami memang hanya Rani yang masih bayi. Ih, lucunya gendut pula. Minum ASI aja atau disambung nih Pak? Kebetulan ASI Rima gak bisa keluar, jadi terpaksa sambung. Ah, masa sih? Wanita setelah melahirkan itu pasti ASInya keluar. Kalaupun saat melahirkan gak keluar, tapi setelah beberapa hari pasti keluar. Wah, kurang tahu juga itu Bu. Tapi yang dikatakan Bu Ningsi ada benarnya juga sih. ASI akan keluar dengan sendirinya saat seorang wanita melahirkan seorang bayi, dan akan lebih melimpah ketika ASI terus-terusan diberikan pada si bayi. Ya sudah Pak, kami pamit ya, ucap Bu Widya. Iya Bu, silakan. Dan mereka berlalu berjalan beriringan menuju rumah Pak Cipto. Tadi ngapain Bu Widya sama Bu Ningsi kesini Bang? Tanya Rima sambil meletakkan keranjang belanjaannya. Kamu tahu dari mana mereka kesini, Dek? Ya tahu aja. Rima memasang wajah cemberut. Sepertinya dia kurang suka dengan kedatangan Bu Ningsi dan Bu Widya. Mereka melihat Rani yang lagi kugendong. Itu saja. Ya, emang mau apa lagi? Wanitaku itu menghela nafas lalu kembali ke dapur. Setelahnya dia sibuk memasak, dan aku menjaga Rani. Rani tumbuh menjadi bayi yang manis. Pipinya gembul dan matanya bulat, cantik seperti Rima. Aku tak menyangka akan mendapatkan anak secantik Rani. Benar-benar cantik dan menggemaskan. Apalagi sekarang Rani suka menarik kakinya sendiri lalu mengulumnya. Melihat Rani asik sendiri, aku berniat untuk mandi. Saat meraih baju ganti di lemari, tak sengaja aku menjatuhkan sesuatu yang tak asing kulihat. Gulungan kain hitam. Kenapa gulungan ini ada di sini? Kubungkukkan tubuh untuk meraih gulungan tersebut. Entah kenapa jantungku berdebar saat gulungan itu kubuka. Perlahan gulungan itu terbuka sedikit demi sedikit. Aroma anyir, amis, dan busuk menguar. Kenapa Rima menyimpan gulungan ini di dalam lemari ya? Bukankah kemarin dia sudah membuangnya? Dan lagi pula, gulungan ini baunya minta ampun. Untuk apa Rima menyimpannya? Semakin lama, gulungan itu semakin terbuka. Dan ternyata gulungan itu adalah sebuah jaket hoodie hitam. Kusentuh perlahan bagian depannya, dan ternyata seperti ada noda kering di sana. Baunya pun busuk. Aku sampai mual dibuatnya. Lalu di bagian pergelangan tangan juga ada noda kering yang sama. Namun karena hoodie itu berwarna hitam, aku tak tahu pasti noda apakah itu. Yang pasti hoodie itu berbau anyir, amis, dan busuk. Pokoknya menjijikan. Abang ngapain? Aku terkejut saat Rima sudah berdiri di ambang pintu kamar sambil melotot. Ia berjalan mendekat lalu merebut hoodie itu dari tanganku. Jangan pernah sentuh barangku Bang, ujarnya dengan suara sedikit tinggi. Itu hoodie siapa? Selidikku. Hoodie aku lah Bang.
Rima kembali menggulung jaket hoodie bau itu dengan cepat, lalu membawanya keluar kamar. "Tunggu Rima!" Kurai tangannya hingga langkahnya terhenti seketika. Dia menatap tanganku lalu menatap mataku bergantian. "Maaf, jelaskan dulu itu hoodie siapa?" Ku lepaskan cengkraman tanganku di tangannya. "Hoodieku bang, aku beli dari sisa hasil jual cincin yang ku belikan beras." Aku tertegun. Cincin lagi? Bukannya Bu Ningsi bilang kalau Rima tak pernah menjual cincin padanya? Kenapa lagi-lagi Rima berbohong? Lalu kenapa hoodie itu bau busuk dan malah kau simpan dalam lemari? Rima nampak gelagapan, dia berkali-kali meremas gulungan hoodie di tangannya. Ini karena darah ayam, makanya busuk. Aku mengangguk-ngangguk mencoba mempercayai Rima. Tapi tetap saja ada yang aneh kurasa. Rima bergegas keluar rumah menuju sumur dan meletakkan gulungan itu di dalam ember yang ada di sana. Aku mengikutinya dari belakang, ingin memastikan apa yang dilakukan Rima pada gulungan hoodie tersebut. Namun tiba-tiba Rani menangis membuat Rima bergegas masuk kembali ke kamar. Saat hendak ikut masuk, sudut mataku menangkap sebuah kapak yang tergeletak di dinding bambu sumur. Seketika aku teringat mimpi anehku kala itu. Mimpi Rima dihabisi oleh seseorang berhoodie hitam dengan kapak. "Rima, kamu ngapain di sini, Dek?" Aku melihat Rima berdiri di ambang pintu belakang rumah sambil terus memandangku. Wajahnya yang ayu terlihat pucat, seolah tak ada darah yang mengalir di sana. Ketika aku mencoba mendekat, dia justru berjalan menjauh. Dia bukan berjalan, tapi melayang. Apakah aku bermimpi lagi? Tapi kenapa aku merasa mimpi ini nyata? Dia terus melayang menuju kebun Pak Cipto yang kini sudah mulai terpasang papan-papan. Aku mengikutinya dari belakang dengan jantung terus berdebar tak beraturan. Hingga Rima berhenti di sebuah gundukan yang kala itu membuatku terjatuh. Ia menatapku sendu lalu berteriak sangat kencang. Lalu aku terbangun di atas kasur. Rupanya aku ketiduran saat menemani Rani tidur siang, dan baru terbangun ketika sudah malam. Lalu Rima, kemana dia? Kenapa aku tak melihat dia dimanapun? Di mana? Kenapa malam-malam begini dia justru tak terlihat? Rima sering tak di rumah di saat pagi. Dia selalu ada alasan untuk keluar rumah. Sedangkan saat malam dia bisa tiba-tiba menghilang entah kemana. Kenapa istriku itu menjadi aneh dan membuatku penasaran ya? Seolah ada rahasia yang sengaja dia tutupi dariku. Pagi ini dia kembali pergi. Alasannya mencari sabun cuci dan sabun mandi yang sudah menipis. Aku mengizinkannya karena aku penasaran dengan mimpi-mimpi yang aneh. Hoodie dan kapak itu muncul di mimpi, dan ternyata beneran ada di depanku. Bahkan yang mengejutkan, hoodie itu milik istriku Rima. Sedangkan kapak itu, aku masih tak tahu punya siapa. Setelah memastikan Rima pergi, aku menitipkan Rani kepada Bu Cipto. Aku beralasan hendak membantu membuat kandang kambing Pak Cipto, dan mereka mengizinkan. Setelah memasang beberapa papan, aku istirahat sejenak sambil mengamati gundukan tanah yang masih berada di sana. "Ini, Pak Imran, diminum dulu," ujar Pak Cipto sembari menyodorkan air teh dalam gelas. "Terima kasih, Pak." Aku segera meneguknya sampai habis. Rasa hangatnya menjalar dari tenggorokan ke dalam perut. "Oh ya, Pak, itu gundukan apa ya?" "Oh, gak tahu itu, Pak. Sudah beberapa minggu ini ada di situ." "Nggak pernah Bapak periksa?" "Enggak, Pak, paling juga hanya gundukan tanah biasa." Rima mengatakan dia mengubur kain di sana. Kalau memang kain, kenapa tak dia kubur di dekat sumur saja? Kenapa harus di kebun orang? Dan si pemilik kebun malah tak tahu itu gundukan apa. Lagi-lagi aku merasa ini aneh. "Maaf, Pak, saya penasaran dengan gundukan itu. Apa boleh saya bongkar? Setidaknya aku harus minta izin dulu pada si pemilik tanah." "Bongkar saja lah, Pak, lalu ratakan biar nggak bikin orang jatuh." Pak Cipto lalu kembali masuk ke dalam rumahnya, dan aku bergegas membongkar gundukan tanah tersebut sebelum Rima datang.
Beberapa kali ku cangkul, tiba-tiba bau busuk menguar membuat perutku terasa seperti diaduk-aduk. Semakin dalam semakin bau. Ku tutup hidungku dengan kaos yang kupakai. Lalu tiba-tiba cangkulku mengantuk sesuatu yang keras. Pelan-pelan ku singkirkan tanah dari sesuatu yang mengenai cangkulku tadi. Sebuah kain putih lusuh tersangkut di mata cangkul. Aku mencoba menarik kain putih lusuh itu. Kain yang sama seperti gaun tidur milik Rima. Aku tahu karena aku yang membeli gaun tersebut sebelum aku pergi merantau. Kuletakkan kain itu di sisi kaki kananku lalu kembali mencangkul. Kini sebuah benda putih dan panjang terlihat. Dengan tangan gemetar, aku meraih benda yang kuyakinkan itu tulang. Tapi bentar, ini tulang apa ya? Ini yang membuatku semakin berdebar. Benar saja, saat benda itu kuangkat, ternyata sebuah tulang. Satu persatu tulang itu aku susun sedemikian rupa, dan tulang itu membentuk sebuah tulang tangan manusia. Rima baru saja datang entah dari mana. Kalau hanya dari warung yang ada di ujung kampung, pastilah tak sampai tengah hari dia baru pulang. Dari mana kamu? Aku menelisiknya yang baru saja masuk ke dalam rumah. Dia sedikit gugup. Aku bangkit dan meraih tangannya lalu menyeretnya ke belakang rumah. Mau kemana bang? Ikut aja. Aku terus menyeretnya hingga sampai di dekat sumur. Rima menyertakan tanganku sampai terlepas. Apa-apaan sih bang? Ia berdiri terpaku menatap ke arahku. Sesekali dia menatap belakang rumah Pak Cipto yang sudah penuh dengan warga yang penasaran dengan jasad yang kutemukan. Ada apa ini? Aku hanya ingin penjelasan darimu. Penjelasan? Bukankah kemarin kau bilang gundukan itu berisi baju pemberian Heri? Tapi kenapa waktu ku bongkar isinya justru jasad? Mata Rima melotot, keringat dingin mulai mengalir di keningnya. Iya, mana aku tahu jika gundukan itu berisi jasad? Bagaimana mungkin? Kau yang menggalinya. Bukan aku pembunuhnya, bang. Teriaknya dengan suara bergetar. Siapa yang bilang kalau kau yang membunuh jasad itu? Rima kembali tergagap. Dia salah tingkah. Saat dia berusaha kembali masuk ke rumah, aku mencekal tangannya. Apalagi bang, aku mau melihat Rani. Kutatap lekat mata Rima, namun secepat kilat dia mengalihkan pandangannya. Kulepaskan tangannya dan dia langsung berlari ke dalam kamar. Aku yakin Rima menyembunyikan sesuatu dariku. Pertama hoodie, lalu kapak, sekarang jasad. Apakah semua ini ada hubungannya dengan Rima? Lalu sosok yang sering menghantuiku itu, apakah dia juga terlibat? Warga kampung mulai heboh, mereka menerka-nerka jasad siapakah yang terkubur di sana, begitu juga denganku. Jasad siapakah itu? Jika dilihat dari warga, tak ada warga yang kehilangan saudara, kerabat, atau anak dan orang tuanya. Mataku semakin berat, malam semakin larut. Kubiarkan jasad itu diurus oleh pihak kepolisian. Biar mereka yang mengungkap jasad siapakah itu. Bang, kenapa kamu bongkar gundukan itu? Bukankah kemarin aku melarangmu? Pak Cipto yang menyuruhku. Aku tak tahu jasad siapa itu bang. Sudahlah, biar polisi yang mengungkap itu jasad siapa. Entah mengapa aku merasa Rima tahu siapa yang terkubur di sana ya. Karena hanya dia yang pernah bilang kalau dia yang menggali gundukan itu. Aku mencoba menutup mata. Lelah. Keanehan Rima dan penemuan jasad itu membuatku lelah. Semakin lama mata ini mulai terpejam. Baru sedetik aku melihat Rima duduk di sudut ranjang. Wajah ayunya tersenyum meskipun pucat. Makasih bang, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku bangkit dan hendak mendekatinya. Namun tiba-tiba dia hilang begitu saja. Aku menoleh ke arah kanan tempat Rima terbaring sambil memeluk putriku Rani. Mereka terlihat sangat lelap. Jika yang tidur di sebelahku adalah Rima, lalu siapa bayangan sosok yang wajahnya juga sangat mirip dengan Rima? Polisi memanggilku ke kantor untuk menjadi saksi penemu jasad misterius itu.
Aku duduk di depan meja Pak Rudi, polisi yang menangani kasus ini. Bisa ceritakan awal mula Bapak bisa menemukan jasad tersebut? Awalnya, saya dapat mimpi istri saya menunjuk gundukan itu. Mimpi? Iya, tapi mimpi itu seolah nyata. Jadi saya penasaran kenapa dalam mimpi istri saya yang menunjuk gundukan itu. Padahal di kehidupan nyata istri saya melarang membongkar gundukan itu. Lalu saya bongkar itu. Dan ternyata isinya jasad yang hampir menjadi tulang. Pak Rudi menyandarkan tubuhnya lalu meraih sebatang rokok dan menghisapnya. Dia menawarkan, tapi di saat seperti ini enggan rasanya untuk menghisap barang itu. Dari olah TKP ditemukan bercak darah yang menempel di beberapa pohon pisang yang Bapak tebang. Sudah mengering, tapi tim kami memastikan jika itu adalah darah. Aku membenarkan posisi duduk lalu menatap Pak Rudi lekat. Apa sudah diketahui itu jasad siapa? Belum, karena dari pihak warga sama sekali tak ada yang merasa kehilangan sanak saudaranya. Lalu bagaimana kita tahu itu jasad siapa? Tim kami akan melakukan tes DNA untuk memastikan. Aku mengangguk mencoba mengerti yang Pak Rudi katakan. Jasad yang Bapak temukan itu sepertinya korban pembunuhan. Dan dari olah TKP, tempat ditemukannya jenazah itu adalah tempat kejadian perkara. Melihat banyaknya darah yang terciprat ke pohon pisang. Lalu siapa yang tega membunuhnya? Sebelum kita tahu siapa jasad itu, kita akan sulit memastikan pembunuhnya. Pak Rudi kembali meraih rokok di meja dan menyalakannya. Sepertinya rokok membuatnya merasa tenang. Jika Bapak punya informasi sekecil apapun, tolong hubungi saya. Sebenarnya ada yang sedikit mengganjal di hati saya, Pak. Bapak bisa menceritakannya kalau Bapak mau. Sejenak aku menghela nafas dan mengambil posisi duduk yang enak. Saya merasa jika Rima istri saya itu bukanlah Rima. Maksudnya, Rima yang ada di depan saya itu seolah bukan Rima yang selama ini saya kenal. Kenapa Bapak berpikiran seperti itu? Bisa saja karena dulu terlalu lama Bapak tinggal merantau, dia jadi berubah. Bukankah sifat manusia itu bisa berubah seiring dengan bergulirnya waktu? Ya, itu mungkin. Tapi apakah alergi juga bisa berubah dengan cepat? Lalu kebiasaan sejak lahir apakah juga bisa berubah? Saya kurang mengerti maksud Bapak. Maksud saya, Rima itu sebenarnya alergi dengan ikan pindang. Itu kenapa dia tak pernah memakan ikan pindang sejak kecil. Tapi kemarin saya melihat dia lahap makan dengan ikan pindang. Ya mungkin karena dia lagi kepengen, Pak. Tidak mungkin. Karena memakan sedikit saja ikan pindang, maka dia akan sesak nafas parah. Dan kemarin setelah makan ikan pindang itu, dia terlihat biasa-biasa saja. Aku menghela nafas sejenak lalu mendekatkan tubuh ke meja. Lalu kebiasaannya memakai tangan kanan. Sekarang dia justru lebih sering memakai tangan kiri. Apa alasan kuat Bapak mengira istri Bapak sekarang bukan istri Bapak yang dulu? Mimpi dan juga sosok hantu yang sering menggangguku. Pak Rudi tersenyum kecut. Hantu Bapak bilang? Iya, hantu itu mirip sekali dengan istri saya, Rima. Pak Imran. Zaman sekarang mana ada hantu? Aku tahu sebagai polisi Pak Rudi berusaha realistis, meskipun mungkin dalam hatinya percaya. Begini saja Pak, daripada Bapak penasaran dan menuduh istri Bapak yang tidak-tidak, bagaimana kalau Bapak lakukan tes DNA saja? Tes DNA? Ya, untuk memastikan saja. Benar juga kata Pak Rudi. Dengan begitu aku bisa tahu yang sebenarnya. Setelah menjawab beberapa pertanyaan Pak Rudi, dia mengizinkanku untuk pulang. Sesekali dia menepuk pundakku pelan untuk memberiku dukungan moral.
Setiba di rumah aku tak menemukan Rima di kamar. Hanya ada Rani sendirian tengah terlelap. Sebelum keluar dari kamar untuk mencari Rima, aku melihat sisir yang sering dia gunakan. Ini kesempatanku untuk melihat apakah ada helai rambut tertinggal di sana. Dan syukurlah, ada beberapa helai rambut yang tertinggal. Dan dengan hati-hati kupindahkan helai rambut tadi ke dalam kantong plastik kecil pemberian Pak Rudi. Tak lupa, kupotong sedikit rambut putriku sebagai pembanding nantinya. "Bang, makan dulu," ucap Rima tiba-tiba. Entah sejak kapan dia sudah berdiri di samping ranjang tempatku berbaring ya. Aku bangkit dan melihat Rima menimang bayi kami. Ia terlihat begitu menyayangi Rani. Sesekali Rima terlihat mencium dan mencubit gemas pipi Rani. "Maafkan ibu ya nak." Aku yang baru saja hendak turun dari ranjang terdiam mendengar kata-kata aneh dari mulut Rima itu. Kenapa dia meminta maaf pada anakku ya? Penasaran aku menoleh ke arah Rima yang sedang menimang Rani. Mataku terbelalak kalau melihat sosok hantu yang selama ini menerorku. "Siapa kau?" Sosok itu menoleh ke arahku sambil tersenyum. Matanya yang dulunya hitam legam, kini berubah seperti mata manusia biasa. Dan mata itu berkaca-kaca. "Siapa kau? Kenapa kau mengganggu keluargaku?" Akhirnya aku beranikan diri untuk berbicara. Setidaknya aku harus tahu siapa sosok itu. "Keluargaku. Keluarga kita," ucapnya lirih. Keluarga kita? Apa maksudnya ini? Kenapa dia menyebut keluarga aku dan keluarga kita? "Jaga Rani, Bang." Kembali dia berkata dengan sangat lirih. Sosok itu meletakkan Rani kembali ke ranjang. Saat aku meraih tubuh Rani untuk kupeluk, tiba-tiba sosok itu melayang dan menembus atap rumah. "Hah!" Terdengar teriakan dari arah sumur. Aku kembali meletakkan Rani dan berlari ke sana. Rupanya Rima terduduk di depan bilik sumur sembari memegangi tangan kirinya yang berlumuran darah. "Rima!" Perempuan itu menoleh ke arahku sambil terus memegangi pergelangan tangannya. "Kenapa?" Aku panik melihat darah yang mengucur deras dari tangan Rima yang ternyata terdapat luka menganga. Itu, ayo cepat berdiri." Aku memapahnya untuk bangkit dan membawanya masuk ke dalam rumah. Segera aku balut luka itu dengan kain bersih dan menyuruh Rima menekannya agar darah tak terus keluar. "Aduh, sakit Bang," ujarnya saat ku basuh lukanya dengan air hangat. "Tahan ya." "Aduh," teriak Rima lagi. "Kau kenapa bisa seperti ini, Dek?" Baru saja Rima hendak bicara, tiba-tiba Rani menangis sangat keras. Ada apa dengan bayiku? Apa yang terjadi dengannya? Aku terbangun di tempat yang asing, seperti perbukitan dengan pohon rindang di puncaknya. Perlahan aku mulai bangkit dan berjalan, menyibak beberapa belukar yang mulai tinggi. Pelan-pelan aku melihat pohon rindang tadi mulai dekat. Di bawah pohon rindang duduklah dua orang gadis yang memiliki wajah sangat mirip. Hanya saja satunya berambut pendek sebahu dan satunya lagi berambut panjang sepinggang. Mereka sama-sama membaca buku. Gadis berambut panjang berulang kali membenarkan letak kacamata yang dia pakai untuk membaca sebuah buku. Sepertinya itu novel. Dan gadis satunya sibuk tertawa sambil sesekali menepuk bukunya yang penuh dengan gambar. Tak lama sepasang pria dan wanita datang dari arah belakang. Mereka menggandeng anak kembar itu dengan sedikit sentakan. Anak kembar itu berontak dan saling berpegangan tangan agar mereka tak terpisah. Seorang pria menarik anak wanita berambut pendek dan seorang wanita menarik anak yang berambut panjang. "Ayo Rima," ucap wanita itu. "Ayo Rina," ucap si pria. Mereka saling tarik-menarik hingga tangan Rima dan Rina saling terlepas. Dan pria serta wanita itu menarik masing-masing anak ke arah yang berbeda. Aku terbangun dengan terengah-engah serta keringat yang mengalir deras.
Ada suatu getaran yang kurasakan di dada, seolah apa yang kuimpikan tadi adalah hal yang nyata. Apakah mungkin istriku memiliki saudara kembar? Aku bangkit tergesa keluar kamar dan melihat Rima sedang menimang bayi kami. "Sudah bangun, Bang?" Iya. Aku lalu berjalan ke dapur dan menenggak segelas air putih hingga habis. Kulirik kembali Rima, apakah Rima adalah Rina? Kalau benar, di manakah Rima? Hasil tes DNA istri dan anak bapak adalah 99 DNA Rima dan Rani sama, ucap Pak Rudi. Itu artinya yang bersama dengan kami selama ini benar, Rima. Pak Rudi menyandarkan tubuhnya ke belakang. Ia meraih satu lagi amplop coklat dan meletakkan di meja. Dan hasil DNA dari jasad yang ditemukan itu juga sama dengan DNA Rima. Aku membenarkan posisi duduk dan memandang lekat Pak Rudi. Maksudnya? Apa maksud dari semua ini? Jujur aku bingung. Apalagi aku hanyalah orang awam dengan semua ini. Itu artinya mungkin istri Anda memiliki kembaran. Dan kembarannya itulah yang sudah menjadi jasad. Tiba-tiba tubuhku bergetar. Berarti benar istriku punya kembaran. Tapi kenapa selama ini aku sama sekali tak mengetahuinya, dan kenapa juga Rima merahasiakan ini? Dan setelah kami lakukan autopsi, jasad yang Bapak temukan itu meninggal karena dibunuh dengan menggunakan senjata tajam yang besar dan keras. Kapak, ucapku tiba-tiba. Aku dan Pak Rudi saling berpandangan. Tampak sekali Pak Rudi mulai mencurigaiku. Bagaimana Bapak tahu kalau itu kapak? Saya melihatnya di mimpi. Rima dibantai oleh sosok hitam berhoodie dengan kapak. Pak Rudi memicing tak percaya. Lalu aku bangkit dan bergegas keluar ruangan Pak Rudi. Aku harus mencari tahu siapa yang ada di rumahku. Hanya dengan itulah aku bisa memastikan dia istriku atau bukan. Sesampainya di rumah aku mengemasi pakaian ke dalam koper. Kau mau kemana, Bang? Mau ke kota lagi? Iya. Rima meletakkan Rani di ranjang lalu meraih tanganku. Jangan tinggalkan kami lagi, Bang. Aku menatap matanya. Tapi entah kenapa aku merasa tatapan mata itu aneh. Abang harus ke kota. Abang terlanjur janji sama teman abang. Janji apa? Janji? Abang bohong kan? Rima menatap mataku lekat. Bibir ini rasanya keluh. Tak sanggup berbohong, aku mengalihkan pandangan kembali ke koper. Rima tak boleh tahu jika aku ke kota karena ingin menyelidiki dirinya. Aku mengenal Rima di kota. Waktu itu ibunya masih hidup. Dia gadis manja dan juga kaya. Namun setelah kami menikah, ibunya wafat. Seluruh kekayaan jatuh di tangan Rima, kan tetapi semua itu sirna dalam sekejap. Kebakaran hebat melap rumah yang juga kujadikan tempat usaha, semuanya habis. Tabungan yang ada kugunakan untuk membayar gaji beberapa karyawan dan juga ganti rugi pada tetangga yang rumahnya ikut terbakar. Abang bohong kan? Lagi-lagi Rima mempertanyakan kepergianku. Sekarang aku harus bilang apa ya? Segera ku tutup koper dan meletakkannya di lantai. Aku masih berdiri membelakangi Rima. Kau mau mencurigaiku kan, Bang? Ucapnya lirih. Tanganku yang tadi sibuk melipat baju yang berserak seketika terhenti. Kau hendak menyelidiki siapa aku? Ya kan? Belum selesai bicara, sebuah pukulan keras mendarat di tengkuk dan kepala bagian belakangku. Seketika aku terjatuh, dan samar-samar aku melihat Rima berdiri di ujung kakiku dengan balok kayu di tangan kanannya. Apa yang kau... Rima mengangkat balok kayunya tinggi-tinggi dan kembali menghantamkannya di kepalaku. Seketika semuanya gelap. Aku terbangun dengan tangan dan kaki terikat di sebuah kursi kayu. Tapi di mana ini? Aku tak tahu. Ini tempat yang asing buatku. Aku berada di sebuah ruangan yang hanya seluas 2 kali 2 meter.
Atapnya terbuat dari seng di mana ada lubang di beberapa tempat yang membuat sinar matahari bisa masuk. Tak ada lampu, tak ada jendela, hanya ada satu pintu dari triplek di depanku. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku sama sekali tak bisa keluar. Ku coba melepaskan ikatan di tanganku dan ternyata sulit. Ikatannya terlalu kencang. Ini sebenarnya di mana aku? Dan kenapa Rima melakukan ini padaku? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ketika pikiranku berkecamuk, sebuah suara membuatku terperanjat. Perlahan pintu di depanku bergerak. Sebuah tangan lentik terlihat mendorong pintu perlahan. Iya, itu Rima. Oke, kita beralih ke sudut pandang Rima dan flashback. Saya terima nikah dan kawinnya Rima Prameswari binti Suratman dengan mas kawin tersebut tunai, sah, alhamdulillah. Aku menyaksikan pernikahan saudari kembarku Rina bersama dengan orang yang kucintai dari balik tirai penghias pelaminan. Bagiku cinta saja mana cukup. Aku tak butuh cinta. Yang ku butuh hanyalah kebebasan. Setelah ayah dan ibu berpisah, aku tak pernah lagi mendapatkan kebebasan. Kemana-mana pasti ada pengawal yang menjagaku. Aku terkekang. Mungkin bagi ibu apa yang dilakukannya demi melindungiku, tapi bagiku itu sebuah penyiksaan. Hak hidup bebasku terenggut. Jangankan bermain dengan teman-teman, keluar rumah saja ada puluhan mata mengawasiku. Lelah, tentu saja aku sangat lelah. Tapi aku bisa apa? Harta ibu yang semakin bergelimang sejak menikah lagi dengan duda kaya tak membuatku bahagia. Rima, bapak sakit, ucap Rina sembari menunduk. Rina tiba-tiba datang membawa kabar jika bapak sakit keras. Kami sengaja bertemu di sebuah kafe yang jauh dari rumah. Tahu dari mana kalau aku dan ibu ada di kota ini? Sebenarnya aku tahu sudah lama. Bahkan aku mencoba untuk menemuimu, tapi para penjaga itu selalu melarang. Oh, lagi pula kita saudara kembar, jadi aku bisa merasakanmu ada di kota ini. Aku menyeruput jus melon favoritku sambil terus memandang Rina. Terus? Bapak sakit keras dan butuh biaya untuk berobat. Jadi maksud kamu kesini mau minta uang gitu? Rina mengangguk. Ku tatap Rina dari ujung kaki ke ujung kepala. Saudari kembarku itu terlihat kumal, kulitnya hitam dan kasar, beda jauh dengan kulitku yang bersih dan halus. Tiba-tiba muncul ide di kepalaku. Aku akan berikan, tapi dengan satu syarat. Syarat? Iya. Ada syarat yang harus kamu penuhin jika kamu mau uang dariku. Apa syaratnya? Ku dekatkan wajah kami dan menatap lekat di kedua matanya. Jadi aku. Maksudnya? Aku mau kamu jadi aku selagi aku keluar untuk bersenang-senang. Tapi mau nggak? Kalau nggak juga nggak apa-apa. Aku menyadarkan tubuhku sambil bersedekap, menatap Rina yang tertunduk dan terus memilin ujung bajunya yang kumal karena bimbang. Ya nggak apa-apa sih kalau nggak mau. Tapi kalau terjadi apa-apa sama bapak, ya kamulah penyebabnya. Ia menatapku masih dengan kebimbangan. Bibirnya bergetar serasa berat untuk berkata-kata. Baiklah, aku mau. Bagus. Aku bangkit dan menarik dia dalam pelukan. Meskipun sesungguhnya aku tak suka memeluknya. Dia bau keringat dan kotor. Iyuh. Ayo ikut aku. Kamu harus merubah penampilan. Tapi kenapa? Bukankah kita kembar? Iya, kita memang kembar. Tapi dengan penampilan kamu yang seperti ini, jangankan jadi aku, baru berdiri di depan gerbang rumah kamu pasti diusir. Rina tampak tertunduk malu. Tapi apa peduliku? Kuseret saja dia masuk ke mobil dan membawanya ke salon dan butik langganan. Semua terkejut kala melihat Rina. Tak menyangka jika aku sebenarnya memiliki saudara kembar. Setelah melakukan perawatan tubuh, Rina berangsur bersih. Pakaiannya pun menjadi lebih bagus, lebih modis.
tapi sepertinya Rina tak nyaman. Ini terlalu ketat deh, Rim, keluhnya sambil menarik dress merah yang dipakainya ke bawah. Ketat gimana? Ini bagus banget, pas sama budi kamu. Aku memutar tubuh Rina sambil memandanginya. Dress Sabrina merah yang ia pakai membuatnya terlihat anggun. Tapi tanpa banyak bicara aku menyeretnya masuk ke dalam mobil. Berkali-kali kulihat Rina berusaha agar dress yang dia kenakan bisa menutupi lututnya. Mau sampai kapanpun dress itu gak akan mungkin turun. Aku risih, Rim. Ya kamu harus terbiasa, karena semua bajuku yang ada di rumah modelnya seperti itu. Tak lama rumah sudah mulai nampak. Sengaja aku memakai jaket hoodie dan memakai kacamata agar tak ada yang tahu jika kami bertukar tempat. Rim, aku takut. Takut apa? Aku menjentikan jari di depan wajahnya. Hello? Yang di dalam itu hanya ibu. Dan ibuku itu kan ibumu juga. Tapi kamu mau atau enggak? Sejenak Rina menghela nafas lalu mengangguk lemah. Dia keluar dari mobil dengan perlahan. Ragu-ragu dia mulai melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah megah ibu. Melihat Rina menggantikan posisiku, segera ku tancap gas dan berlalu dari rumah pengekangku. Yes, aku bebas. Teriakku gembira. Akhirnya aku bisa keluar dari rumah tanpa ada mata yang mengawasi. Okay, it's time for make me happy. Aku mau melamarmu, ucap Imran padaku ketika kami ada di teras area taman. Setelah Rina menggantikan posisiku, aku bebas main ke sana kemari, menghabiskan malam dengan kawan-kawan dan bersenang-senang. Imran adalah kekasihku. Kami menjalin kasih sejak SMA. Dia juga tak tahu sama sekali jika aku memiliki saudara kembar. Maksudnya nikah? Ia mengangguk. Sial, kenapa dia harus melamarku sekarang? Aku masih ingin bebas. Aku belum puas bersenang-senang. Gimana? Gimana ya? Aku harus putar otak mencari alasan. Tapi alasan tak siap aku sudah pernah memakainya. Alasan terkendala restu bapak tiriku, ya itu tak mungkin. Jangan-jangan kamu memang gak serius dengan hubungan kita? Bukan begitu. Hanya saja aku... Rina, iya, dialah jalan keluarku satu-satunya saat ini. Bukankah kami sangat mirip? Aku yakin Mas Imran tak akan curiga. Baiklah, aku akan mempersiapkan semua untuk kedatanganmu melamarku. Imran tersenyum puas, aku juga. Akan tetapi bukan karena aku akan menikah dengannya ya, melainkan karena aku akan segera bebas. Setelah Imran menyatakan keinginannya, dia hendak mengantarkan aku pulang. Namun aku segera menolak. Takkan baik jadinya jika dia tahu aku mempunyai saudara kembar. Semua rencanaku bisa buyar nanti. Imran pergi dari taman dan aku segera menelpon Rina dan menyuruhnya datang ke kafe tempat biasa kami bertemu. Apa? Begitulah reaksi Rina saat aku mengatakan rencana yang kususun. Biasa aja kali, ujarku tersenyum. Enggak, kali ini aku gak mau. Sudah cukup aku berpura-pura menjadi kamu, sentaknya sambil berdiri. Oke, silakan. Tapi akan kupastikan bapak gak akan selamat. Mata Rina melotot tak percaya. Dia mungkin belum tahu jika aku memiliki keinginan. Tak ada satupun yang bisa mencegah. Kamu keterlaluan, Rima, ujarnya lirih. Aku hanya tersenyum sinis menanggapi ucapannya. Tak kupungkiri selama hidup terkekang, semua keinginanku terpenuhi. Apapun yang kuinginkan selalu dituruti oleh ibu. Jadi sekarang apapun yang aku inginkan harus aku dapatkan. Tak boleh, tidak. Terserah kamulah. Nyawa bapak ada di tangan kamu. Rina menunduk lesu, bahunya luruh, dia terduduk kembali di kursinya. Gimana? Tanyaku memastikan. Rina menatapku, kali ini air mata mengalir di pipinya. Aku? Peduli amat. Baiklah. Ini yang terakhir kali aku menuruti kemauanmu. Itu pun karena bapak. Aku tersenyum penuh kemenangan. Rencanaku berhasil.
Aku gak perlu repot-repot menikah dan kembali hidup terkekang. Oke, flashback off, kita kembali ke masa sekarang dan beralih ke sudut pandang siapa? Imran. Let's go. Aku pura-pura masih pingsan ketika sosok pemilik tangan mendorong pintu hingga terbuka. Perempuan yang mirip Rima itu membawa baki berisi piring dan gelas yang penuh dengan makanan dan minuman. "Makan dulu, Bang," ujarnya lirih. Ia menepuk-nepuk pipiku pelan. Terpaksa aku membuka mata. Rupanya dia juga membawa Rani, putriku. Perempuan itu duduk di kursi kayu yang ada di depanku dan meletakkan baki di kursi lainnya. "Rima, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu mengikatku?" "Jangan banyak bicara, Bang. Makanlah dulu, nanti abang sakit," ucapnya sambil mencoba menyendokkan nasi di piring. "Enggak." Aku memalingkan muka saat dia menyendokkan nasi ke depan mulutku. "Ayolah, Bang. Aku gak mau terjadi apa-apa sama kamu, Bang." "Aku gak akan makan apapun, Rima." Bayi Rani menggeliat dan mulai menangis. Mungkin dia merasa gerah karena ruangan ini tanpa jendela ataupun ventilasi. "Cep, diam ya, Nak." Rima mencoba menimang Rani sambil terus menyodorkan nasi pada aku. "Ayolah, Bang. Makanlah dulu." "Aku gak akan makan sebelum kau jelaskan semua ini." "Jelaskan apa lagi, Bang? Aku Rima, istrimu." Rima meletakkan sendoknya di atas piring sambil menatapku lekat. "Aku ini istrimu, Bang. Kalau kau memang istriku, kenapa kau mengikatku seperti ini?" "Aku hanya tak ingin kehilangan kamu, Bang." "Kehilangan? Kau takut kehilanganku atau takut terbongkar identitasmu?" Aku mengernyit. "Aku takut kehilanganmu, Bang. Kau itu kan suamiku, wajar aku merasa seperti itu." "Bohong. Kau bukan tak ingin kehilanganku, tapi kau takut rahasiamu terbongkar." "Rahasia apa sih, Bang? Aku sama sekali gak pernah merahasiakan apapun darimu." "Oh ya? Lalu bagaimana dengan Rina? Apa kau mengenal Rina?" Seketika Rima melotot lalu bangkit. Bayi Rani juga tiba-tiba menangis keras. Wanita itu bangkit dan menuju keluar. "Jawab pertanyaanku, Rima. Jawab!" teriakku. "Apa yang harus dijawab? Apa aku ini istrimu dan kau suamiku? Rani, Rina, atau siapapun, tak ada yang boleh memilikimu selain aku." Kau gila, Rima. Kau yang membuatku jadi gila, Bang. Kau." Rima segera melangkahkan kakinya keluar seolah dia tak ingin membicarakan hal lain lagi. "Tunggu, Rima. Lepaskan aku," teriakku lagi. Rima hanya menoleh sebentar lalu keluar dan menutup kembali pintunya, meninggalkan aku dalam kegelapan dengan tubuh terikat. "Ayolah, Bang. Makan dulu," bujuknya lagi. Aku masih diam dan merapatkan mulut. Ini hari ketiga aku dikurung di tempat yang tak aku tahu di mana. Pagi, siang, sore, dan malam nampak sama buatku. Gelap. Nanti abang sakit, siapa yang akan jaga Rani nanti? Entah kenapa mendengar nama Rani ada yang bergemuruh dalam dada. Rindu yang teramat sangat membuat dadaku sesak. "Bang, lepaskan aku. Makan dulu, Bang. Lepaskan aku." Aku berteriak sekencang mungkin membuat Rima terperanjat dan sedikit memundurkan tubuhnya. Aku menggerak-gerakkan tubuh sampai kursi tempatku diikat ikut bergoyang. "Lepaskan aku, Rima." "Enggak." Ia bangkit dan dengan cepat keluar dari ruangan dan menutup kembali pintunya. Kembali hanya gelap yang terlihat di mata. Pintu terbuka entah sudah beberapa hari aku ada di sini. Gelap yang selalu mendominasi membuatku susah membedakan siang dan malam. Astagfirullah. Sebuah suara lelaki berat membuatku sedikit mendongak. Lelaki parubaya dengan kaos oblong coklat dan celana pendek hitam. Ia menenteng cangkul di bahunya. Tolong. Pria itu segera mendekat dan melepas semua ikatan di tangan kakiku.
Badanku rasanya sudah lemas. Bahkan ketika lelaki itu memapah berdiri, aku justru terjatuh. Akan tetapi lelaki itu terus memapahku keluar. Aku terseok mengikuti setiap langkahnya. Namun tubuhku semakin tak kuat. Lama-lama pandanganku mulai kabur. Dan dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Ketika aku membuka mata, ternyata aku di dalam sebuah kamar dengan warna putih yang mendominasi. Aroma khas rumah sakit seketika memenuhi indera penciuman. Kau sudah sadar, Bang? Tiba-tiba saja Rima sudah ada di sebelahku dengan menggendong Rani. Dan tiba-tiba pula dia memelukku. Syukurlah, Bang, kau tak apa-apa, ucapnya masih dengan memelukku. Perlahan dia melepas pelukannya lalu duduk di kursi sebelah kanan ranjang. Aku masih menatapnya heran. Seorang pria berpakaian serba putih mendekat. Dia lalu memeriksa pupil mataku dengan senter kecilnya. Selamat malam, Pak. Gimana? Apa yang Bapak rasakan sekarang? Tapi bibirku keluh, apalagi melihat Rima yang kini ada di dekatku. Apa Bapak masih pusing? Tidak. Dokter itu mengeluarkan stetoskop dan mulai memeriksa detak jantungku. Apa Bapak ketakutan? Apa yang Bapak takutkan di sini? Tanya dokter dengan heran. Mungkin baginya rumah sakit ini adalah tempat yang aman. Namun bagiku selama ada Rima, maka tempat itu tak akan mungkin aman. Bapak yang tenang ya, biar Bapak cepat sembuh. Dokter bernama Rian itu menuliskan sesuatu di kertas dan menyerahkannya pada seseorang suster yang sedari tadi ada di belakangnya. Lalu seseorang suster lain datang membawa baki berisi makanan dan segelas air teh. Ini makanannya dimakan dulu ya, Pak, ujar si suster. Biar saya saja yang suapin suami saya, Sus. Rima merebut baki itu dan bersiap untuk menyuapkan sendok nasi ke mulutku. Saya tinggal dulu ya, Pak, Bu. Makan yang banyak. Setelah itu minum obat dan istirahat ya. Aku menatap Rima dengan ketakutan. Andai dokter Yan tahu siapa wanita yang duduk di sebelahku ini. Wanita inilah yang membuat aku harus terbaring di rumah sakit. Ayo Bang, makan, paksanya. Aku tetap bungkam dan enggan memakan apapun dari tangan Rima. Sejenak Rima tersenyum kala dokter Yan menatapnya. Lalu dokter Yan berlalu keluar kamar. Ayo Bang, makan dulu, bujuknya. Aku masih terus menutup mulut dan menolak setiap suapan yang dia suguhkan. Ayo buka mulutnya Bang. Aku segera memalingkan wajah dan tak sengaja pipiku menyenggol sendok yang dia pegang hingga makanan itu jatuh ke lantai. Sial! Dengan penuh amarah, Rima meletakkan balik ke meja dengan kasar lalu melempar sendok ke baki hingga menimbulkan suara keras. Tinggal makan doang, susah amat sih, gertaknya. Sifat asli wanita itu keluar. Dia terus menggerutu sambil mengibaskan roknya yang terkena makanan. Ia lalu menatapku nyalang dan dengan sedikit membungkuk, ia mensejajarkan wajah kami. Aku bisa membuatmu lebih menderita, ucapnya lirih. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa? Tentu saja karena kau dan istrimu itu yang membuatku seperti ini. Istriku? Ia menegakkan tubuhnya sambil menyelengkan kedua tangannya di depan dada. Oh ya, aku lupa. Kau belum tahu kan di mana istrimu? Aku segera mencoba bangkit, namun karena seluruh tubuh rasanya sakit, aku hanya bisa menyandarkan punggung ke ranjang. Rima, di mana Rima? Stop! Jangan keras-keras nanti Rani. Rani, di mana Rani? Teriakku histeris. Shh. Siapa kau? Dan apa maumu? Kenapa kau mengusik kebahagiaanku? Kamu kenapa sebenarnya? Ujarku sedikit terlirih. Sudah kubilang jangan keras-keras. Wanita itu bangkit dan kembali duduk di kursi sebelah ranjang. Apa maumu? Aku hanya ingin kau menderita. Itu saja. Memang apa salahku padamu?
Apa salah kami? Rima bangkit lalu keluar dari ruangan sembari tersenyum sinis. Andai Pak Rudi berada di sini, aku pasti aman. Sekarang aku harus terus waspada karena Rima berada di dekatku. Tadi dia bilang istrimu. Itu berarti dia bukan Rima istriku. Apakah dia Rina, saudara kembar Rima? Tapi kenapa dia melakukan semua ini? Kami tak pernah bertemu sebelumnya, tapi kenapa dia dendam padaku dan juga Rima? Tiba-tiba kepalaku sakit, sangat sakit hingga apa yang kulihat terasa berputar. Semakin lama semakin sakit dan putaran yang kurasa semakin kencang. Saat terasa sangat sakit itulah, aku melihat sosok bayangan wanita berambut panjang di ujung belakang pintu. Sosok wanita itu hanya diam sambil menunduk. Perlahan sosok itu menengadah hingga wajahnya terlihat olehku. Rima. Hanya satu kata itu yang terucap di bibirku dengan suara lemah. Tak lagi dapat menahan rasa sakit di kepala. Akhirnya aku pingsan. Oke, kita flashback lagi dengan sudut pandang Rina. Halo, selamat siang. Benar ini dengan Bu Rina? Tanya sebuah suara di seberang sana. Benar, ini siapa ya? Kami dari pihak rumah sakit, Bu. Dengan sangat menyesal, kami mengabarkan bahwa Bapak Suratman meninggal dunia. Seketika duniaku seolah berhenti. Seluruh tulangku terasa lemas. Apa? Bapak Anda sudah meninggal dunia, jelasnya. Tangisku pun pecah. Bagaimana Bapak bisa meninggal? Ini seolah tak mungkin. Aku bergegas merapikan diri dan beranjak dari kamar dengan tergesa. Mau kemana Rima? Rima mau keluar sebentar. Kemana? Sampai tergesa-gesa seperti itu? Tanya ibu sambil mendekat. Enggak, maksudnya aku ada urusan penting, Bu. Hampir saja aku keceplosan bilang Rina. Selama ini ibu sama sekali tak tahu jika aku Rina, bukan Rima. Mau kemana sayang? Tanya Mas Imran yang baru saja keluar dari kamar mandi. Keluar sebentar bang. Kasihan Mas Imran. Sebenarnya dia sangat mencintai Rima. Saudari kembarku itu beruntung karena dicintai oleh pria baik dan bertanggung jawab seperti Bang Imran. Sama seperti ibu, Bang Imran tak pernah tahu bahwa yang selama ini menemaninya bukanlah istrinya. Yang dia tahu aku adalah Rima. Padahal aku bukanlah Rima. Aku antar? Gak usah bang. Aku harus bergegas pergi, atau Bang Imran akan tahu siapa aku sesungguhnya. Sebuah mobil berhenti tepat di depan gerbang. Setelah mencocokkan nomor polisi, aku yakin itu mobil ojek online yang kupesan. Ojolnya sudah datang Bu. Bang, Rima pamit. Tanpa menoleh lagi, aku segera naik ke mobil dan menuju ke rumah sakit. Jantungku berdetak tak beraturan. Sesak di dada menekan dadaku hingga air mata pun tumpah. Aku segera berlari menyusuri lorong rumah sakit menuju kamar rawat bapak. Sesampainya di sana, kaki ini serasa kehilangan keseimbangan. Tubuhku lunglai dan jatuh ke lantai. Dua orang suster berlari menghampiri tubuhku yang masih di depan pintu. Ibu gak apa-apa? Salah seorang dari mereka mencoba bertanya. Aku hanya bisa mengangguk lemah sambil berusaha bangkit dengan dibantu kedua suster tadi. Bapak, teriakku histeris saat melihat tubuh bapak yang terbujur kaku di atas ranjang dengan selimut menutupi seluruh tubuhnya. Sabar ya Bu. Kedua suster tersebut mencoba menenangkanku yang mulai histeris. Apa yang terjadi? Kenapa bapak saya bisa meninggal? Tanyaku di sela-sela tangis. Maaf, tiba-tiba saja Pak Suratman kejang lalu meninggal. Enggak mungkin. Aku berdiri lalu kembali memeluk tubuh bapak yang mulai dingin. Bangun Pak. Ini Rina, jangan tinggalkan Rina, Pak. Aku menangis dan meraung sejadinya. Bapak adalah orang paling berharga di hidupku. Hanya dialah yang aku punya. Setelah ibu meninggalkan kami, ibu memilih menikahi pria yang hartanya lebih banyak dari bapak, dan meninggalkan bapak yang sudah bersusah payah menafkahi kami bertiga saat itu.
Aku memilih bersama bapak karena beliau tak lagi memiliki saudara. Sedangkan Rima dia memilih bersama ibu. Meskipun awalnya dia tak mau berpisah denganku, tapi lama-lama dia menikmati hidup tanpa diriku. Dia menikmati harta melimpah dari ayah tirinya. Sejak berpisah, ibu sama sekali tak pernah kembali meskipun hanya untuk menjengukku sekali saja. Mereka melupakan aku dan juga bapak. Oh ya bu, saya juga mau mengingatkan jika administrasi harus segera diselesaikan. Administrasi? Administrasi apa lagi? Dahiku mengernyit. Ibu sama sekali belum membayar biaya perawatan bapak. Seketika aku menegakkan tubuh, menatap kedua suster yang nampak serius. Maksudnya saya belum sama sekali membayar gitu? Benar? Aku menyandarkan tubuh di dinding sambil menutup muka dengan kedua tangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah Rima berjanji akan membayar semua perawatan dan pengobatan bapak? Jadi bapak saya meninggal karena kalian tidak merawatnya dengan benar? Bukan begitu bu, kami sudah merawatnya sesuai dengan prosedur. Lalu kenapa bapak saya bisa meninggal? Teriakku histeris. Aku masih tak terima jika bapak ternyata sudah meninggal dan aku lebih baik. Aku lebih tak terima karena ternyata Rima sama sekali tak membiayai pengobatan bapak. Aku menarik tubuh dan berjalan keluar dari ruang rawat bapak. Aku langkahkan kaki dengan cepat. Aku harus menemui Rima segera. Kenapa dia mengingkari janji? Padahal aku menuruti semua keinginannya. Segera setelah sampai di depan tempat kos mewahnya, aku langsung mengetuk pintu. Rima, keluar kamu! Tapi dia sama sekali tak menyahut apalagi keluar kamar. Rima, keluar! Aku terus menggedor pintu kamar kosnya dengan kuat. Terdengar suara kunci pintu terbuka, dan aku mundur melangkah untuk memberinya ruang. Ada apa? Jawabnya dengan menguap. Rima memang keterlaluan. Sudah sesiang ini dia masih enak-enakan tidur. Kenapa kau mengingkari janji? Ujarku langsung pada intinya. Janji apa? Janjimu untuk membiayai pengobatan bapak? Bentakku. Oh, dia menguap lagi. Cuma kamu tahu gara-gara kamu bapak sekarang meninggal. Apa? Meninggal? Ia terlihat sangat terkejut. Matanya sampai melotot padaku. Iya, dan itu semua gara-gara kamu. Baguslah kalau pria tua itu mampus. Giliran aku melotot padanya. Setega itu dia menyebut bapak sebagai pria tua. Apakah dia lupa kalau tanpa bapak gak mungkin dia hadir di dunia ini? Keterlaluan kamu, Rim. Aku mencoba menampar pipinya supaya dia sadar, tapi dia lebih dulu meraih tanganku dan mengempaskannya dengan keras. Jangan macam-macam denganku ya. Aku bisa melakukan apapun untuk membuatmu lebih menderita, ancamnya. Awas kau, Rima. Meskipun kita saudara kembar, tapi akan kupastikan aku membalas semua perbuatanmu padaku, desisku. Rima tersenyum sinis sambil menyilangkan tangan ke depan dada. Silakan, aku tunggu pembalasanmu. Akan kulihat seberapa sanggup kamu melakukannya, ejeknya. Aku berlalu dari tempat kosnya yang terbilang mewah dengan fasilitas lengkap. Enak sekali dia. Hidup mewah tanpa ada yang mengganggu, tanpa harus melayani suami dan ibu. Fasilitas dan keuangan masih dia yang memegang. Sedangkan aku, sejak kecil harus hidup menderita bersama bapak. Sekarang harus hidup dengan identitas palsu. Aku berhenti di depan gerbang kos lalu sejenak menoleh ke arah kamar Rima. Dia masih di sana, tersenyum penuh kemenangan, lalu mengejekku dengan melambaikan tangannya dengan senyum menghina. Kau kenapa, Rima? Tanya ibu padaku. Aku yang duduk di tepi ranjang menatap ibu yang berjalan masuk ke kamarku.
Rima pusing, Bu. Cepat-cepat aku menghapus air mata yang seakan tak mau berhenti mengalir. Aku terpaksa memakamkan bapak tanpa dihadiri siapapun. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you.